Halo, assalamualaikum teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, dan tips rheumatis. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa ya, teman-temannya pulang kerja ya langsung aja buat video karena banyak sekali teman-teman ya pembahasan ataupun pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Teman-temannya belum saya respon, belum saya jawab karena ya begitulah teman-teman ya, kesibukan saya ya, jadi nggak bisa balas komentar teman-temannya. Nah di session kali ini saya akan balas ataupun akan jawab teman-temannya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Mungkin hanya beberapa saja teman-temannya karena waktunya terbatas gitu teman-temannya. Seperti apa pertanyaannya dan gimana pembahasannya, simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya, agar kalian itu lebih mengerti, agar kalian itu lebih jelas, lebih paham teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mengerti ya teman-teman ya, kalau misalkan kalian paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi yang hadir gitu teman-teman ya. Minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa panik kalian, rasa takut kalian dengan sensasi-sensasi yang kalian rasakan saat ini saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis begitu teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke pembahasannya teman-teman ya. Bang, kenapa urin saya tuh berwarna kuning gitu teman-teman ya. Bang, kenapa saya baknya itu kuning dan berbusa gitu teman-teman ya. Sebenarnya itu hal yang wajar teman-teman ya, hal yang sangat normal teman-teman ya. Kalian cari tahu dulu penyebabnya teman-teman ya. Ya biasanya penyebabnya itu biasanya kalian dipahami dulu gitu, pahami dulu kalian minumnya sering apa enggak gitu teman-teman ya. Karena itu adalah bentuk respon tubuh kita ya teman-teman, ataupun pemberitahuan ya. Ketika kita kekurangan mineral gitu teman-teman ya, tubuh kita itu akan memberikan respon ataupun pemberitahuan. Ya salah satunya yaitu teman-temannya buang air kecilnya ya biasanya kuning gitu teman-teman ya, karena itu tanda bahwa kita itu masih kekurangan mineral ataupun belum cukup kebutuhan mineralnya, minumnya belum cukup gitu teman-teman ya. Itu yang pertama teman-teman ya, karena seluruh anggota tubuh kita ini teman-teman ya, dari daging teman-teman ya, darah ya, terus pencernaan di pencernaan kita gitu teman-teman ya, itu semuanya butuh air teman-teman ya, butuh mineral. Maka dari itu teman-teman ya, kalau misalkan kalian buang air kecilnya itu kuning teman-teman ya, itu tandanya kalian itu belum terpenuhi kebutuhan cairan tubuhnya ataupun mineralnya gitu teman-teman ya. Sepengalaman dan sepengetahuan saya seperti itu teman-teman ya. Tetapi karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, biasanya pikirannya kemana-mana teman-teman ya, pikirannya terpling karena ada kecemasan berlebih teman-teman ya. Karena ada kecemasan akhirnya berpikirnya kemana-mana gitu teman-teman, padahal itu adalah suatu hal yang wajar gitu teman-teman. Menurut pengalaman saya seperti itu ya. Kita itu kalau misalkan ada kita itu nggak mau menerima gitu teman-teman ya, kita itu nggak mau menerima perubahan negatif di dalam diri kita, walaupun perubahan negatif itu sebenarnya hal yang sangat wajar dan normal-normal aja gitu teman-teman ya, hal sepele gitu ya sebenarnya. Tetapi karena kitanya nggak mau menerima ya, pikiran kitanya terpling kemana-mana. Waduh, jangan-jangan nih ginjal, waduh jangan-jangan nih penyakit berat gitu teman-teman ya. Pengalaman pribadi saya seperti itu teman-teman ya. Terus juga ya, kalau misalkan buang airnya itu ada buihnya ya teman-teman ya, itu sebenarnya wajar sebenarnya teman-teman ya. Kalian flashback aja teman-teman ya, dulu sebelum terkena gangguan asam lambung ataupun sebelum kalian itu didiagnosa oleh dokter gitu, kalian flashback aja ya. Coba kalian itu pernah nggak buang airnya itu warnanya kuning ataupun berbuih gitu ataupun berbusa teman-teman ya. Kalian pasti pernah teman-temannya, ataupun kalian ya dulu itu tidak diperhatikan teman-temannya. Karena kenapa tidak diperhatikan ya, karena dulu kalian itu cuek teman-temannya, karena belum didiagnosa dokter dan belum merasakan sensasi-sensasi yang luar biasa saat ini gitu teman-teman ya. Menurut saya dan sepengalaman saya itu wajar teman-teman, jadi kalian nggak usah dipikirkan lagi gitu ya.
Terus kalau misalkan berbuih itu biasanya mungkin ya teman-teman, ini karena kitanya sedang terkena gangguan asam ya. Gangguan asam itu kan cenderung apa ya, kalau misalkan asam lambung itu kapasitas ataupun pH-nya bertambah ataupun berlebihan ataupun tidak stabil ataupun tidak normal gitu teman-teman ya, itu biasanya menimbulkan gas ya, banyak gasnya. Dan kalau misalkan kalian ingin lebih jelas, ingin lebih detail, kalian harus memeriksakan dulu ke dokter gitu teman-temannya. Tetapi saya dulu juga pernah teman-temannya, karena saya itu apa ya, khawatir gitu teman-temannya, takutnya ada gangguan yang lain, saya juga dulu memeriksakan ke dokter gitu, yang hasilnya ya alhamdulillah normal-normal saja teman-temannya, nggak ada gangguan yang lain ya. Dari situ saya memahami, oh berarti ini dampak dari gangguan asam ataupun juga karena kitanya belum terpenuhi ya teman-temannya, belum terpenuhi mineralnya ya itu teman-temannya. Jadi untuk buang air kecil kalian itu berwarnanya kuning ataupun ada buihnya, jangan terlalu dikhawatirkan teman-temannya, itu hal yang wajar teman-temannya. Jadi kalian jangan terlalu didramatisir gitu teman-temannya, jangan terlalu didramatisir, itu semua hal yang wajar gitu teman-temannya. Oke ya, lanjut ya. Bang Adim, kalau saya dibawa jalan-jalan malah happy ya, kayak ngerasa nggak ada penyakit, dan waktu jalan-jalan pun merasa baik-baik aja. Apa penyakit ini hanya dari pikiran atau apa ya? Tapi kalau di rumah terus itu ngerasa sensasi itu hampir setiap hari. Nah gitu teman-teman ya. Saya kan sering menyarankan kepada teman-teman ya teman-teman, ayo lakukan pengalihan pikiran negatifnya teman-temannya. Dengan cara apa? Sering jalan-jalan teman-temannya, sering hiburan. Kalau misalkan kalian itu sering jalan-jalan, sering hiburan, sensasi-sensasi yang hadir di tubuh kalian ataupun di fisik kalian itu teralihkan teman-temannya. Jadi tidak terlalu dirasa gitu teman-temannya. Kalau misalkan kalian terus sering seperti itu, nanti kalian akan sembuh dengan sendirinya teman-temannya. Karena sepengalaman saya, gangguan asam lambung GERD anxiety itu sembuhnya dengan kita melupakan gitu teman-temannya. Jangan terlalu sering meratapi nasib teman-temannya. Kalian lakukan saja aktivitas kalian, apa yang ingin kalian lakukan, apa yang ingin kalian kerjakan, itu lakukan saja teman-temannya. Semua itu butuh proses ataupun butuh pembiasaan gitu teman-temannya. Nanti kalau misalkan kalian sudah terbiasa ya, bertahap teman-temannya, nanti bertahap. Kalau misalkan kalian sudah terbiasa, nanti kalian akan sembuh dengan sendirinya teman-temannya, karena kaliannya lupa dengan yang namanya sensasi-sensasi yang hadir gitu teman-temannya. Kalau misalkan kaliannya terus-terusan meratapi nasib, terus hanya berdiam diri saja teman-temannya, tidak ada pelatihannya, itu kalian akan terus meratapi nasib, dan akhirnya sensasi sekecil apapun itu kalian rasakan teman-temannya. Nanti terus dirasa-rasa makin besar, terus dirasa-rasa makin besar, terus dirasa-rasa makin besar. Nah di situ nanti kalian akan mengalami kecemasan ya teman-temannya, panik lagi. Dan kalau misalkan sudah mengalami kecemasan terus panik, ya sudah teman-temannya, sensasi-sensasi yang lain ikut keluar gitu teman-temannya. Maka dari itu teman-temannya, saya itu selalu menyarankan ayo lakukan pengalihan-pengalihannya dengan jalan-jalan saja teman-temannya. Jalan-jalan itu tidak harus ke tempat wisata teman-temannya. Jalan-jalan itu di pagi hari ya, kalian jalan-jalan, misalkan bisa ke kebun ataupun ke sawah ya teman-temannya. Terus juga ke komplek-komplek ataupun keliling kampung gitu teman-temannya. Saya dulu juga seperti itu teman-temannya, melakukan latihannya itu tidak langsung jalan jauh gitu teman-teman. Saya juga dulu di awal-awal cuma muter aja di sekitaran rumah teman-temannya, di pelataran, terus ke belakang rumah gitu teman-temannya. Dan lambat laun itu saya apa ya, nyali saya ataupun mental saya itu makin tumbuh teman-temannya, makin tumbuh, makin kuat ya. Akhirnya saya lakukan jalan-jalan agak jauh, terus ke sawah. Nah itu teman-teman. Dan untuk di sawah itu sebenarnya bagus banget kalau teman-teman itu ada sawah ataupun pegunungan ataupun perkebunan yang bagus, itu jalan-jalan ke tempat-tempat seperti itu. Kenapa? Karena kita itu akan merasakan refresh teman-teman ya, akan merasakan ketenangan ya, karena kita itu jauh dari pendengaran yang negatif, penglihatan yang negatif gitu teman-teman. Itu bisa mempengaruhi gangguan asam lambung GERD anxiety gitu teman-temannya. Pendengaran negatif, penglihatan negatif itu sangat berpengaruh teman-temannya. Maka dari itu teman-temannya, kalian alihkan pemikirannya, alihkan pandangannya gitu teman-temannya, dengan
melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang menyenangkan gitu teman-temannya, sering hiburan gitu. Sepengalaman saya pribadi seperti itu teman-temannya. 99% gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu dipengaruhi dari pikiran teman-temannya, dari pola pikir kita. Maka dari itu teman-temannya, kelola pola pikir kalian, kelola stresnya teman-temannya. Karena kalau misalkan terus kalian memikirkan tentang sensasi-sensasi yang hadir, itu ujung-ujungnya kalian akan meratapi nasib teman-temannya. Kalau misalkan sudah meratapi nasib, kalian akan mengalami kecemasan dan kepanikan gitu ya. Sensasi yang kalian rasakan itu sebenarnya dari pikiran gitu ya. Untuk asam lambungnya teman-teman mudah, teman-teman itu tinggal menjaga pola makannya ya teman-temannya. Asam lambung itu seperti itu ya, jadi tinggal jaga pola makan saja, terus jaga pola hidupnya untuk apa? Untuk mempercepat proses pemulihannya ya teman-temannya itu. Terus pola pikir sangat berpengaruh ya teman-temannya, sangat berpengaruh ke asam lambung gitu teman-temannya. Oke, lanjut. Bang, sekarang yang awet itu di bagian leher, kaku, tegang, sama belikat kiri sampai punggung. Sakit sama badan dari pikiran yang kemana-mana. Terus kalian berpikir tentang hal-hal yang negatif teman-temannya, hal yang menegangkan, yang menakutkan teman-temannya, tentang kematian, tentang nasib gitu, tentang sensasi, tentang penyakit. Terus kalian pikirkan seperti itu berkepanjangan ya, terus dia dipikirkan gitu ya. Yang akhirnya karena yang kalian pikirkan itu hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan, itu menjadi otot-otot tubuh kalian itu menegang teman-teman ya. Salah satu responnya yaitu apa nih, leher ya, leher kaku, tegang. Nah itu sebenarnya penegangan otot teman-temannya, penegangan otot akibat kaliannya stres teman-temannya. Maka dari itu teman-temannya, jangan terus-terusan berpikir tentang penyakit teman-temannya, alihkan pemikiran negatif kalian ya teman-temannya. Kalian yakin saja ya, kalian yakin saja kepada diri kalian teman-temannya. Kalian harus mempunyai keyakinan bahwa gangguan asam lambung GERD itu tidak berbahaya teman-temannya, itu bisa sembuh dengan sendirinya teman-temannya. Bahkan kalau misalkan kalian mau konsisten tanpa obat, tanpa herbal pun, kalian itu akan sembuh dengan konsisten menjalankan metode 3P-nya gitu teman-temannya. Karena banyak sekali teman-temannya, bukan hanya saya pribadi ya teman-temannya, itu saya lihat di YouTube, pokoknya di video-video konten-konten yang orang yang sudah sembuh teman-temannya, itu saya banyak lihat ya, bertebaran video. Ternyata banyak sekali orang yang membahas seputaran gangguan asam lambung, itu banyak sekali ternyata teman-temannya. Ya itu kalian bisa jadi patokan untuk kalian teman-temannya, bahwa gangguan asam lambung itu tidak berbahaya dan mereka saja bisa sembuh, bisa sehat. Kalian pasti juga bisa teman-temannya. Itu teman-teman, itu harus menjadi patokan ataupun kunci bagi kalian gitu teman-temannya. Karena menurut saya pribadi teman-temannya, kuncinya itu yang utamanya teman-temannya itu dari pola makan ya. Kita harus menjaga pola makannya, memperbaiki pola makannya juga, terus memperbaiki pola hidupnya, terus juga memperbaiki pola pikirnya gitu teman-temannya. Oke ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk sakit leher itu tegang, terus belikat sampai kiri ya, sampai belikat kiri di punggung ya, belikat itu di bagian punggung. Itu kenapa awet, itu dari penegangan otot teman-temannya. Karena kitanya terus berpikiran tentang hal negatif gitu teman-teman, akhirnya otot-otot tubuh kita itu menegang. Dan kalau misalkan otot-otot tubuh kita menegang, sensasinya di mana-mana teman-temannya, banyak sekali ya, bagian leher, bagian punggung, di bagian dada teman-temannya. Seperti itu ya teman-temannya. Itu 99% gangguan ataupun sensasi-sensasi yang kalian rasakan saat ini, itu 99% dihasilkan dari pola pikir kalian gitu teman-temannya, dari efek stres gitu ya. Oke ya teman-teman ya, jadi itu saja pembahasannya. Saya akhiri teman-temannya videonya, tetapi sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, semoga kalian itu cepat membaik teman-temannya, cepat pulih lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu emosinya ya teman-temannya, kebahagiaannya, keceriaannya, semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa teman-temannya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.